Shalom adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita beribadah, Kak David mau ngomong sesuatu nih. Nah adik-adik, sebelum beribadah, jangan lupa pakai baju yang rapi, jangan sambil makan, jangan sambil main, apalagi sambil tiduran. Selain itu adik-adik, yang kalian harus ketahui, kalian harus ibadah dengan serius. Karena Tuhan melihat kalian semua saat beribadah di rumah. Ayo adik-adik, sebelum ibadah dimulai, mari kalian lipat tangan, siapkan diri kalian. Doa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini yang telah Kau berikan kepada kami. Dan lagi kami mau memulai ibadah. Tuhan Yesus, berkati kami, sertai kami, berikan kami hati yang lemah lembut. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan Kak Erna. Pada kesempatan yang indah ini, mari kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Begini ceritanya adik-adik. Suatu hari Yesus akan pergi ke sebuah kota yang dinamakan Yerusalem. Dia menyusuri kota Samaria dan Galilea. Ketika Yesus sampai di suatu desa, dia bertemu dengan 10 orang yang kena penyakit kusta. Berapa adik-adik? 10 orang. Ketika 10 orang kusta ini berjumpa dengan Yesus, kemudian mereka berkata, "Guru, kasihanilah kami." Kemudian Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah kepada para imam-imam." Lalu apa yang dilakukan oleh ke-10 orang kusta itu? Dia melakukan apa yang Yesus perintahkan kepada mereka. Nah, di tengah perjalanan ternyata suatu keajaiban terjadi adik-adik. Ke-10 orang kusta ini telah sembuh dari sakitnya. Sementara itu ada seorang yang sadar bahwa dia telah sembuh dari sakit kustanya. Kemudian dia berbalik kembali kepada Yesus sambil memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ketika orang ini sampai di hadapan Yesus, kemudian tersungkurlah dia sambil mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Bukankah tadi ada 9 orang yang sakit kusta yang lain, yang juga mengalami kesembuhan? Kemanakah mereka?" Nah, ternyata hanya 1 orang saja yang kembali kepada Yesus untuk berterima kasih kepadanya. Dari cerita ini adik-adik, kita mau belajar tentang bagaimana kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang selalu menolong hidup kita, seperti yang dialami oleh seorang yang penyakit kusta tadi. Ketika dia sembuh, dia langsung
menemui Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Demikian juga kita adik-adik, ketika adik-adik mendapat pertolongan, entah itu dari Tuhan, entah itu dari teman, entah itu dari orang tua, entah itu dari guru, maka yang harus kita lakukan adik-adik, kita harus berterima kasih kepada mereka. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, kita ditolong setiap hari. Demikian adik-adik cerita firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Mari sebelum kita tutup, kita akan satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada siang hari ini. Kami boleh belajar bagaimana kami harus berterima kasih kepadamu Tuhan, sebab Engkau yang sudah menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.